Kenalkan, nama saya Lailiada Pramesti dengan NIM 2102 1030 2029 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya Faizal Firdaus, NIM 180 810 301 076, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 210 210 302031 dari Prodi Pendidikan Sejarah, kelas Pendidikan Pancasila 34. Indonesia merupakan negara yang beragam dan diketahui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, lebih dari 1.300 suku bangsa, dan kurang lebih 650 bahasa daerah. Terdapat kurang lebih 270,20 juta jiwa penduduk dengan beragam suku dan kekayaan budaya, berupa bahasa daerah masing-masing yang berbeda. Perbedaan tersebut tidaklah menjadi hambatan. Hal ini tentunya bangsa Indonesia memerlukan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diperlukan agar terciptanya komunikasi yang baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Penggunaan bahasa Indonesia juga diterapkan di seluruh universitas, termasuk salah satunya Universitas Jember, sebab menggunakan bahasa Indonesia merupakan kewajiban seorang warga negara Indonesia. Mungkin kalian di luar sana asing atau baru pertama kali tahu Universitas Jember. Jadi, Universitas Jember merupakan perguruan tinggi negeri di Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Jember. Sebelumnya merupakan universitas swasta bernama Universitas Tawang Alun. Kemudian pada tahun 1964 berdirilah Universitas Jember atas dukungan penuh Bupati Jember saat itu. Tanya sampai namanya siapa? Nurul Yakin. Asal fakultas mana? Aku dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas lagi? Ya, dari Malang. Oh, dari Malang. Oh. Sebelumnya, apakah boleh tahu namanya siapa? Nama saya Yeni Karlina Aziza, bisa dipanggil Yeni. Sebelumnya, nama kakak siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Fikriya Zahro. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya Firliana Oktavierike dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, jadi saya mau tanya mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya sangat, karena itu kan bahasa nasional, bahasa bangsa kita sendiri. Maka dalam kelancaran bahasa Indonesia itu sangat perlu. Itu Mas. Iya sih, menurut saya bahasa Indonesia itu penting ya buat mahasiswa terutama. Kan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang utama untuk berkomunikasi sama dosen, sama teman-teman juga, meskipun dari daerah lain juga kan yang lebih bisa memahami, yang paling bisa memahami yaitu bahasa Indonesia gitu. Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia itu kan merupakan bahasa ibu ya, dimana penggunaan bahasa Indonesia itu sangat diperlukan sebagai bahasa keseharian kita sebagai mahasiswa di Indonesia. Sebenarnya itu menurut saya sih Mas, bahasa asing ataupun kita pandai dalam berbahasa selain Indonesia itu harus tahu di mana kita ada. Kalau misalkan kita beradaptasi di Indonesia, ya kita harus bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita. Terus bahasa asing itu merupakan salah satu kelebihan kita buat mengembangkan skill berbahasa kita ketika nanti kita keluar maupun ada orang-orang luar ke sini, kita bisa menanggapinya dengan benar. Itu sih. Iya sih, rata-rata sekarang mahasiswa kan lihat di sosmed, lihat di TV juga bisa bahasa-bahasa asing kayak gitu. Menurut saya sih yang lebih diutamakan kalau misalnya berkomunikasi dengan dosen itu dihindari bahasa-bahasa asing seperti itu. Kalau sama teman, misalnya teman dekat gitu, nggak apa-apa. Kalau di luar, misalnya di luar situasi yang formal itu nggak apa-apa. Cuman kalau di dalam situasi yang formal, kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja gitu. Kalau dari aku sih, kalau misalnya bahasa asing itu tuh sebenarnya juga tidak merugikan kan. Jadi lebih bisa membatasi aja. Maksudnya sama bisa lebih memfilter kapan penggunaan bahasa asing, kapan penggunaan bahasa Indonesia. Tapi tetap ya penggunaan bahasa Indonesia tuh jangan sampai dilupain gitu loh. Jadi
kalau bisa bahasa Indonesianya tuh juga tetap digunakan dengan bijak. Tapi kalau misalnya di sisi lain bahasa asing digunakan itu juga tidak apa-apa. Jadi sesuai porsinya aja. Ya, sesuai kondisi gitu ya. Ya, karena kalau saya sendiri ketika bertemu dengan orang-orang daerah, kan saya asal Madura. Ya, saya berbahasa bahasa daerah karena itu dua hal yang sangat penting, di mana bahasa daerah juga tidak boleh dihilangkan, jangan sampai bahasa daerah itu hilang. Namun bahasa Indonesia itu bahasa nasional ketika kita memang beradaptasi secara nasional. Gitu, Mas. Daerah di Indonesia kan banyak, dari Jawa, Madura juga bisa rata-rata. Kalau misal sama-sama bersuku Madura gitu, ya boleh saja berkomunikasi dengan bahasa Madura. Kalau sama-sama Jawa ya gak bisa juga sama-sama bahasa Jawa. Tapi kalau misalnya Jawa sama Madura, lebih baik ya menggunakan bahasa Indonesia aja, lebih bisa dipahami kayak gitu. Mungkin karena kita ada di Universitas Jember yang kebanyakan juga pendatang dari Madura ya, dari anak-anak Madura. Sedangkan saya sendiri kan dari suku Jawa. Mungkin itu sih agak kesulitan kalau misalnya anak-anak dari suku Madura itu bicara pakai bahasa Maduranya mereka, terus kita kan kayak nggak paham gitu kan. Tapi itu menurutku juga bukan suatu kesulitan yang berarti, karena kadang kita pengen tahu gitu ya apa yang mereka bicarakan gitu, mereka kadang menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menurutku bahasa Indonesia di sini itu sangat penting, kayak jadi penerjemah lah untuk bahasa-bahasa daerah yang tidak kita ketahui gitu. Kan kalau bahasa gaul sama bahasa asing itu kadang ketika kita ngomong atau berbicara sama orang-orang sebaya dengan kita, kan kita juga harus mengikuti tren. Tapi bahasa formal ketika berbahasa Indonesia kita gunakan dalam bahasa-bahasa atau dalam keadaan tertentu. Namun kita juga harus bisa mengasah hal itu, jangan sampai kita canggung dalam berbahasa Indonesia yang formal gitu, Mas. Menurut saya sih lebih pinter-pinter nyaring ini ya di sosial media gitu misalnya. Yang negatif ya jangan diikuti, kita ambil yang positif-positif aja seperti itu. Yang perlu dilakukan ya, kalau misalnya bahasa gaul itu tuh lebih baik kayak kita berkomunikasinya itu sesuai dengan orangnya gitu loh. Jadi kalau penggunaan bahasa gaul itu tergantung, kalau sama teman gitu nggak apa-apa. Terus kalau misalnya sama orang lain, sama dosen atau sama yang lebih tua itu lebih baik jangan. Jadi lebih baik itu digunakan kepada teman atau informal gitu kan. Kalau dampaknya sih karena kita sudah kadang sehari-hari itu sudah terbiasa menggunakan bahasa gaul, bahasa yang seenaknya kita ya, Mas. Asalkan kita itu paham. Itu dampaknya ketika kita ingin melakukan atau mengucapkan sebuah bahasa yang secara baku, itu kadang kita ada agak belepot dalam pengucapannya. Dan juga ketika kita ingin menulis naskah ataupun sebuah narasi dalam berbahasa yang baku, itu juga agak kesulitan mencari bahasa yang baku tersebut karena kita juga sudah terbiasa dalam bahasa-bahasa yang sehari-hari. Dampak penggunaan bahasa asing bisa ini ya, misalnya anak-anak kecil gitu ya, anak-anak remaja menggunakan bahasa asing, nantinya mereka akan terpengaruh dari bahasa-bahasa asing itu. Misalnya nanti ngomong sama orang tua pakai bahasa asing, orang tuanya kan nggak ngerti, jadi kan itu merupakan hal yang negatif kayak gitu. Kalau bisa ya sedari dini atau remaja itu perlu bimbingan orang tua juga buat penggunaan bahasa dalam sehari-hari, seperti itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menurutku ya, bahasa gaul itu kan kadang ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau yang baik itu ya mungkin buat gak apa-apa sih, kalau menurutku nggak terlalu berdampak yang gimana-gimana. Itu juga mungkin anak-anak yang pengen menggunakan bahasa gaul tuh kayak pengen iya kayak seru aja, terus berbincang sama teman tuh jadinya kayak lebih seru, terus lebih friendly gitu kan. Nah, kalau menurutku nggak apa-apa sih, nggak ada dampak buruknya. Cuman kita juga harus menfilter sekali lagi, kalau misalnya ada bahasa-bahasa gaul yang indikasinya agak negatif, itu mungkin bisa kita hindari seperti itu.
Berdasarkan analisis dari kelompok kami, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa sangatlah penting untuk berkomunikasi dengan dosen dan teman-teman yang berbeda daerah dan berbeda bahasa. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat dikatakan sebagai identitas bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia merupakan kewajiban seorang warga negara Indonesia dan juga dapat dikatakan sebagai salah satu perwujudan bela negara. Konsep dasar bela negara salah satunya adalah cinta tanah air. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita menunjukkan rasa bela negara dengan mencintai bangsa Indonesia dan memprioritaskan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sudah mewujudkan sikap bela negara dan mempertahankan kesatuan negara Indonesia. Mengingat sudah banyaknya bahasa asing yang masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bisa dikatakan sebagai salah satu ancaman negara. Sebagai penerus bangsa, kita harus mampu menyaring bahasa asing dan tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak ada salahnya belajar menggunakan bahasa asing maupun menggunakan bahasa dari daerah kita berasal. Penggunaan bahasa daerah juga dapat mengembangkan sikap nasionalisme di dalam diri kita. Namun, apabila semua orang memilih untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing ataupun bahasa daerahnya masing-masing, lambat laun bahasa Indonesia akan tergantikan dan terlupakan. Apabila bahasa Indonesia akhirnya terlupakan, maka akhirnya Indonesia tidak lagi memiliki bahasa persatuan. Untuk itu, generasi muda bisa membatasi penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika di ruang publik, alangkah baiknya utamakan menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan tidak lupa melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan bahasa Indonesia, yaitu dalam pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contoh pengamalan yang dapat kita terapkan adalah dengan bangga menggunakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pesan bagi generasi muda harus bangga menggunakan bahasa ibu sebagai wujud pengimplementasian nilai Pancasila sila ketiga. Selain itu, semestinya dapat menjadikan bahasa Indonesia menjadi identitas negara sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.